Masuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang syarat dan rukun jual beli, dan sebelumnya kita juga telah memahami apa yang disebut dengan akad dan beberapa batasannya. Dan insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan membuat sedikit kesimpulan dari beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan dan sekaligus menjawab beberapa studi kasus yang sudah kami sediakan. Studi kasus bisa ditampilkan di Facebook atau di fanpage ya. Baik, di belakang saya ada papan tulis. Kita akan melihat seperti apa kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Pada awal-awal pertemuan kita membahas seputar masalah fikih jual beli, kita telah memahami bahwa definisi dari jual beli adalah at-tabadul. At-tabadul. Yang dimaksud dengan at-tabadul adalah tukar menukar. Dengan objek yang di situ ada tiga, bisa bentuknya barang atau jasa atau uang. Sehingga karena dia adalah tabadul, tukar menukar, berarti melibatkan dua pihak. Yang pertama adalah pihak penjual, kemudian yang kedua adalah pihak pembeli. Terjadilah chemistry antara penjual dan pembeli. Interaksi yaitu tabadul antara penjual dan pembeli. Secara umum, pembeli menyerahkan barang yang dia miliki dalam bentuk uang. Pembeli menyerahkan barang yang dia miliki dalam bentuk uang. Barangnya pembeli adalah uang. Dan penjual menyerahkan barang yang dia miliki dalam bentuk barang. Kurang lebih seperti ini. Sehingga di situ ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Ini kata kuncinya. Nah, untuk kemudian bisa terjadi, berarti di sini kita bisa melihat ya, ada tiga rukun yang terjadi dalam transaksi. Pertama adalah rukun pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua adalah rukun objek, uang dan barang. Yang ketiga adalah rukun berupa interaksi antara penjual dan pembeli, yang kita sebut dengan sigot. Ada tiga unsur utama terjadinya transaksi seperti ini. Pertama adalah unsur subjek, penjual dan pembeli. Yang kedua unsur objek, uang dan barang. Yang ketiga adalah unsur interaksi yang diistilahkan dengan sigot.
Nah, selanjutnya para ulama memberikan penjelasan agar 3 unsur itu menjadi sah ketika diberlakukan, maka di sana ada beberapa syarat. Pertama adalah syarat terkait subjek. Syarat terkait subjek. Dan kita telah sampaikan syarat terkait subjek ada 2. Pertama, subjek itu pemilik. Yang kedua, subjek adalah orang yang memiliki kelayakan dalam transaksi yang disebut dengan jaiz tasarruf. Dan untuk bisa disebut memiliki kelayakan dalam transaksi ada 3 syarat. Barangkali masih ingat, baligh, berakal, dan dewasa, rasyid. Dewasa dalam arti dia mengenal nilai dari harta yang dia transaksikan. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat terkait objek. Objeknya ada barang, ada uang. Untuk syarat terkait objek, barang dan uang ada 4. Yang pertama, dia halal manfaat. Halal manfaat itu berarti dia harus objek yang punya manfaat dan manfaatnya halal. Berarti barang yang tidak punya manfaat dia nggak bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Contohnya apa barang yang tidak ada manfaatnya? Misalnya barang yang hanya punya manfaat haram, seperti khamr atau bangkai, atau apa misalnya daging babi, benda najis, kotoran dan seterusnya, dia tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi karena tidak ada manfaat halal di sana. Yang kedua, manfaatnya harus halal. Kemudian berikutnya, objeknya memungkinkan untuk diserah terimakan karena harus terjadi tabadul, tukar menukar. Berarti kalau objeknya tidak mungkin diserah terimakan, tidak terjadi transaksi jual beli. Anda menyerahkan apa? Wallahu a'lam. Sekarang belum bisa saya serahkan. Besok juga belum bisa. Terus kapan? Wallahu a'lam. Bisa ada, bisa tidak. Kalau bisa ada, bisa tidak, berarti terjadi potensi peluang. Apakah pembeli bisa dapat atau tidak? Sehingga di sini tidak terjadi tabadul, tidak terjadi tukar menukar. Kemudian syarat berikutnya, yang ketiga, kriteria harus jelas. Kalau kriteria uang itu bisa currency-nya, Anda menggunakan rupiah, dolar, real, atau apa. Harga barang ini 10.000. 10.000 satuannya apa? Ya bisa dolar, bisa real, bisa rupiah, bisa apa misalnya dolar Singapura, bisa ringgit Malaysia, gak jelas. Harus ada kriteria yang jelas. Makanya di setiap bandrol harga yang disebutkan dalam sebuah barang yang dijual di tempat-tempat internasional pasti akan disebutkan nilainya. Misalnya di bandara internasional nanti bisa disebutkan IDR sekian. Berarti ini kriteria dari uang. Atau USD sekian. USD sekian, ini juga kriteria dari uang. Atau misalnya real Saudi real sekian. Ketika disebutkan seperti ini berarti dia menjelaskan kriteria dari uang yang dibayarkan. Sehingga adanya keterangan currency yang disebutkan dalam objek itu menjelaskan tentang kriteria uang. Demikian pula kriteria terhadap barang. Ini harus jelas dan tujuannya adalah dalam rangka menghindari adanya jahalah yang bisa memicu terjadinya sengketa antara penjual dengan pembeli. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, yang terakhir adalah harganya harus jelas. Jika ada variasi harga, maka transaksi itu menjadi dilarang kecuali jika variasi harga itu masih dalam tahapan penawaran. Kita ulang, berarti syarat terkait objek ada 4. Pertama, halal manfaat. Yang kedua, objek itu memungkinkan untuk diserah terimakan. Yang ketiga, kriterianya jelas. Yang keempat, harga harus jelas. Baik. Sekarang kita misalnya punya kasus. Bagaimana hukumnya jual beli tapi alat bayarnya, uangnya adalah uang hasil korupsi.
uang hasil korupsi. Pembeli tahu, penjual tahu bahwasanya uangnya pembeli itu hasil korupsi. Apakah boleh bagi penjual untuk menerimanya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Uang hasil korupsi itu tidak halal manfaat. Kok tidak halal manfaat? Uang itu kan milik negara, milik orang lain. Sehingga ketika penjual tahu bahwasanya uang ini adalah uang yang haram yang dimiliki oleh pembeli, berarti dia tidak halal untuk menerimanya. Karena itu transaksi ini tidak boleh dilakukan. Contoh yang lain misalnya, barangnya, objek yang ditransaksikan di situ adalah peluang dalam arti bisa ada dua kemungkinan, antara ada atau tidak ada. Ada dua kemungkinan, bisa ada atau tidak ada. Ini juga tidak bisa ditransaksikan. Kenapa? Karena objeknya tidak memungkinkan untuk diserah terimakan. Kemudian contoh yang lain misalnya objeknya belum jelas, sehingga cuman disebutkan nama. Saya mau menjual sebuah buku. Buku apa? Wallahu alam. Pokoknya kamu kalau mau, ini menarik sekali bukunya, saya bungkus rapi di dalam sebuah kardus. Isinya buku apa? Wallahu alam. Yang jelas harganya cuma 50.000. Lah gimana ini, saya nggak tahu isinya. Yes, pokoknya kamu kalau setuju ya beli aja, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena jadinya ada unsur jahalah. Baik, kita coba lihat di sini. Dalam terjadinya transaksi seperti ini, berarti di situ ada yang diserahkan yang disebut dengan iwad, dan ada yang diterima yang disebut dengan muawwad. Ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Yang diserahkan disebut dengan iwad, yang diterima disebut dengan muawwad. Teori itu saya sebutkan di bagian akhir dari buku ini, teori keseimbangan iwad dan muawwad, di halaman 271. Bagi Anda yang punya buku pengantar fikih jual beli, di halaman 271 itu berbicara teori iwad dan muawwad. Sebenarnya teori ini cukup sederhana, hanya menjelaskan bahwa dalam transaksi itu ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Ketika yang diserahkan jelas, yang diterima jelas, dilakukan saling ridho, yang menyerahkan dan yang menerima adalah orang-orang yang sudah layak untuk melakukannya, maka transaksi itu sah untuk dilakukan. Karena itulah dalam teori iwad dan muawwad ada kesimpulan bahwa iwad itu sama dengan muawwad. Iwad sama dengan muawwad. Sama dengan dalam arti ada keseimbangan antara iwad dan muawwad ini. Jadi ini seimbang. Seimbang dari sisi mana? Dari sisi kejelasan. Seimbang dari sisi kehalalan. Seimbang dari sisi memungkinkan untuk diserah terimakan dan seterusnya. Jika tidak seimbang antara iwad dan muawwad, yang salah satu ada, salah satu tidak ada, maka transaksi itu menjadi terlarang. Sebagai contoh misalnya, iwad di sini misalnya berupa uang, muawwadnya berarti barang. Berarti dalam transaksi ketika di situ ada keseimbangan, uang harus jelas, barang juga harus jelas. Jika ada salah satu tidak jelas, misalnya iwadnya jelas, muawwadnya tidak jelas, maka transaksi itu bisa menjadi gharar atau transaksi jahalah. Baik, saya langsung arahkan Anda untuk membahas tentang masalah MLM. MLM. Kembali saya ingatkan bahwa syarat jual beli ada 7. Kalau memenuhi salah satu saja itu belum cukup. Memenuhi 2 juga belum cukup. Harus memenuhi ke-7 syarat tersebut. Makanya jangan punya pikiran begini, yang penting saling ridho.
Masih ada unsur-unsur yang lain yang juga harus dipenuhi. Kalau orang punya prinsip yang penting saling ridho, judi juga saling ridho, riba juga saling ridho. Kemudian apa lagi? Transaksi jual beli barang haram juga saling ridho. Jual beli khamr, pembeli bayar misalnya satu botol harganya 500.000, mendapatkan segelas khamr, dia merasa bahagia dengan mendapatkan segelas khamr, dan itu dilakukan saling ridho, tapi tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang lain. Sehingga tidak boleh hanya sebatas mempertimbangkan salah satu syarat tapi membuang syarat yang lain. Baik, kembali ke sini tentang MLM. MLM ini secara umum terjadi pencampuran antara dua objek. Yang pertama adalah objek barang, yang kedua adalah objek jasa. Ada barang, ada jasa. Sehingga di situ ada dua akad yang dilakukan. Pertama adalah akad jual beli untuk barang. Yang kedua adalah akad ijarah untuk jasa. Yang pertama akad jual beli, yang kedua akad ijarah. Karena akad ijarah itu jasa. Tayyib. Sebenarnya ada dua akad seperti ini sah-sah saja selama keduanya unsurnya jelas. Barang jelas, jasa juga jelas. Tapi ketika salah satu tidak jelas, maka kembali kepada tadi ya, iwad dan muawad ketika tidak seimbang, yang satu jelas, yang satu tidak jelas, maka jadinya transaksi gharar atau transaksi jahalah. Nah, di antara yang sering terjadi itu begini. Yang sering terjadi adalah menjual peluang. Iwadnya dalam bentuk uang, muawadnya dalam bentuk peluang. Yang satu uang, yang satu peluang. Padahal kita tahu yang namanya peluang itu tanda tanya. Betul nggak itu ada? Sehingga ada dua kemungkinan, bisa ada, bisa tidak. Maka transaksi menjual peluang hukumnya masuk dalam kategori transaksi gharar. Masuk dalam kategori transaksi gharar. Kenapa? Yang namanya peluang nggak jelas, bisa ada, bisa tidak. Nah, transaksi seperti ini hukumnya dilarang. Contohnya misalnya, orang sering menjual peluang pasar. Peluang pasar itu dijual. Padahal peluang pasar itu bukan objek yang jelas. Contoh, ada seorang developer, dia mengkapling tanah sebanyak 100 kapling misalnya. Lalu saya datang menawarkan diri, Pak, boleh nggak saya ikut memasarkan? Tapi saya kunci. Saya kunci dalam arti tidak boleh ada pihak siapapun yang turut memasarkan selain saya. Pihak developer setuju. Namun dia ngasih syarat. Syaratnya apa? Dia ngasih syarat, kamu harus bayar uang 50 juta. Selanjutnya silahkan kamu pasarkan, saya kasih waktu selama 1 tahun. Kalau dalam waktu 1 tahun kamu dapat buyer, closing, maka setiap 1 unit yang berhasil kamu jual, kamu saya kasih misalnya 5%. Baik, berarti saya bayar 50 juta. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah peluang pasar. Sehingga 50 juta saya dapat peluang. 50 juta jelas nggak? Jelas. Baik, oke, di sini memenuhi. Peluang jelas nggak? Tidak jelas. Karena tidak jelas berarti dia tetot, tidak memenuhi. Transaksi seperti ini ketika dilakukan, ini hukumnya dilarang. Dalam MLM, orang misalnya diminta untuk jadi member.
Di situ kan pasti ada gini ya, biaya member, ini MLM, biaya member, kemudian dapat manfaat tertentu. Baik, ini secara umum interaksi yang terjadi dalam dunia MLM. Member dapat manfaat. Berarti kalau kita gunakan teori ini, iwatnya yang mana? Biaya member, ini iwat. Ini iwat yang diserahkan oleh konsumen. Ini adalah muawad. Prinsipnya tadi, antara iwat dan muawad, dua hal yang harus seimbang. Seimbang dari sisi kejelasan, senilai, kemudian sama-sama halal manfaat dan seterusnya. Tayyib. Sekarang coba kita lihat. Ketika dalam sebuah MLM, setiap agen diminta untuk membayar 2 juta. Diminta untuk membayar 2 juta, maka nanti dia bisa mendapatkan manfaat, misalnya misalnya starter kit, dia dapat kit perlengkapan, misalnya buku-buku motivasi atau CD atau apalagi atau flash disk yang isinya video-video motivasi. Yang kedua, ini intinya perlengkapan marketing ya. Yang kedua, dia dapat fee jika bisa mencari downline. Dia bisa dapat fee downline. Yang ketiga, mungkin dia dapat perlengkapan. Apa misalnya? Spanduk atau brosur dan aneka yang lainnya. Baik. Nilai 2 juta. Nilai 2 juta ini kalau Anda pertimbangkan, apakah ini sebanding dengan yang ada di sini? Ini iwat, ini muawad. Sekarang apakah sebanding? Iwatnya 2 juta, muawadnya ada 3, starter kit, fee downline, perlengkapan. Diukur sekarang. Oh, starter kit paling biayanya untuk perlengkapan itu, perlengkapan marketing paling cuman misalnya 50.000. Perlengkapan ada spanduk, ada brosur dan aneka barang-barang pelengkapnya. Ini mungkin cuman 500.000. Berarti sisanya fee downline ini sisanya ya. Sisanya berarti berapa? 1.450.000. 1.450.000. Baik. Anda bisa perhatikan starter kit itu jelas. Barangnya ada kan? Jelas. Ini jelas. Bagian ini jelas. Perlengkapan juga jelas, barangnya ada. Jelas. Sekarang yang tengah ini, fee dapat downline. Fee dapat downline, jelas nggak dapat downline itu? Ya kalau kamu berusaha sekuat tenaga pasti dapat. Kalau kamu ndak ya nggak dapat. Coba dikasih bawahi pasti dapat itu benar nggak? Ya belum tentu. Bisa jadi ada orang yang sudah berusaha tapi nggak dapat. Nah, jadinya di posisi ini tanda tanya. Ya. Tanda tanya. Namun kenapa orang mau? Karena dia dikasih janji. Kamu kalau membayar 2 juta, jika bisa mendapatkan downline, jika dapat downline akan ada fee referral senilai 1 juta. Berarti cukup cari 2 agen, kamu akan bisa dapat balik modal. Cukup cari 2 orang, balik modal. Nah, sehingga kamu daftar gratis jadinya. Anda bisa lihat di sini. Ketika ini terjadi, maka motivasi yang dilakukan oleh orang adalah lebih kepada transaksi pembelian ini. Nah, jadinya
kalau kita anggap bahasanya ini adalah iwad dan muawad, jadinya begini. Ini saya potong langsung dengan yang jelas-jelas ini. Ini jelas, oke, tidak ada masalah ya. Nah, sekarang yang bermasalah, berarti sisanya ini ya, 1.450.000, 1.450.000 mendapatkan fee peluang fee jika dia dapat downline. Mendapatkan peluang fee jika dia dapat downline. Sudah? Nah, dari 1.450.000 ini dia punya gambaran. Kalau saya dapat 1 orang, maka nanti balik 1 juta. Saya dapat 1 orang, balik 1 juta. Kalau nggak dapat gimana? Ya, hangus nilai ini. Akhirnya apa? Motivasi orang itu hanya mencari cabang ya. Misalnya ini orang 1, orang 2, ini nanti cari lagi 3, 4, dan begitu seterusnya sampai ketika hampir semua orang jadi agen, bagian bawah ini yang tidak akan bisa lagi mendapatkan agen. Bagian bawah nanti kan yang nggak bisa, yang diistilahkan kata para ahli ekonomi ya, namanya sudah mengalami saturasi. Begitu sudah mengalami saturasi, kejenuhan, bawah sudah mentok, sudah mau nyari ke bawah lagi nggak bisa. Padahal Anda bisa perhatikan, yang namanya piramida, mana yang lebih besar? Bagian bawah. Bagian bawah ini lebih besar. Atasnya mengerucut. Ini 1 orang, ini misalnya 10 orang, yang ini 30 orang, yang ini 40, 50, yang ini ratusan. Korbannya berapa? Ratusan. Siapa yang dapat keuntungan? Yang dapat keuntungan atasnya. Sehingga ini mirip seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sudah kita singgung sebelumnya tentang masalah jual beli ijon ya. Di buku saya sebutkan tentang jual beli ijon, ada di halaman 64. Ara'aita idza mana Allahu samrata bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Kalau Allah takdirkan buahnya gagal panen, dengan alasan apa pemilik pohon itu mengambil harta saudaranya? Ya. Kenapa? Ada peluang. Saya membayar senilai 1 juta, namun yang saya beli adalah buah yang masih kecil-kecil. Di situ ada peluang. Kalau nanti berhasil panen, saya untung. Kalau gagal panen, saya rugi 1 juta. Nabi SAW bertanya, dengan alasan apa, wahai kamu penjual, mengambil uang 1 juta dari saudaramu? Sehingga kembali ke sini. Dengan alasan apa, wahai kamu upline, mengambil 1 juta dari para downline yang dia sudah nggak bisa lagi cari downline, karena sudah mengalami saturasi, sudah mengalami kejenuhan. Begitu jenuh, mau cari ini, mana lagi saya bisa cari agen? Wah, kayaknya sudah tidak ada, Pak. Di sini semuanya sudah jadi agen. Ya sudahlah, istri saya jadikan agen. Ya sudahlah, nanti tetangga sebelah saya jadikan agen. Sehingga dalam satu perumahan ada 2 agen barang A. Terus siapa konsumennya? Nggak ada, kecuali dia sendiri. Karena itulah model seperti ini menjadi terlarang, karena dalam gharar adanya peluang itu pasti pilihannya 2. Kalau enggak plus, untung, rugi, minus. Ketika jual beli ijon itu dilakukan, Nabi SAW melarang, dan beliau kasih alasan. Jika Allah Ta'ala takdirkan dia mengalami rugi, atas alasan apa dia mendapatkan uang 1 juta? Saya jual buah yang masih kecil-kecil di pohon saya dapat uang 1 juta, ternyata gagal panen.
3 bulan berikutnya rontok semuanya. Begitu pembelinya datang, Pak, kok habis, Pak? Ya kemarin ada angin ribut, rontok semua buahnya. Dengan alasan apa saya bisa mendapatkan uang 1 juta? Padahal uang itu nggak bisa saya kembalikan. Saya mau kembalikan, saya nggak mau. Dia minta, saya nggak mau. Rata-rata kan demikian. Dan ini tidak mungkin misalnya downline yang berada di bawah ini yang sudah daftar, saya minta uangnya kembali, uang saya nggak dapat downline. Semuanya sudah jadi agen. Sehingga di sini peluang fee-nya menjadi unsur yang tidak jelas, maka transaksi seperti ini yang menyebabkan kenapa MLM itu dipermasalahkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami ya. Insyaallah. Baik, coba kita jawab salah satu studi kasus. Yang Satu. Bisa dibacakan? kita tampilkan di kamera. Tampil di kamera. Kasus 01, uang dengan uang. Uang dengan uang. Si A utang ke si B waktu di Jeddah senilai 100 real. Dan nanti akan dibayar di Indonesia dengan rupiah sesuai kurs waktu bayar. Si X menawarkan perjalanan umroh seharga $2.000. Atau yang kasus 2 dulu, itu uang dengan uang agak sedikit menyimpang dari sini. Oke, siap. Kasus 2, bolehkah dijual kembali? Ya. Penjual dan Wati telah melakukan akad terhadap barang A dengan harga 1 juta. Lalu Wati izin pulang untuk mengambil uang. Di saat Wati dalam perjalanan pulang, datang Pak Ijo menawar barang A ke penjual dan menawar dengan harga 1,5 juta. Bolehkah penjual menjualnya ke Pak Ijo? Ini Pak Ijo. Ini siapa? Penjual. Dan Wati. Ini Wati. Ya. Sudah? Sudah. Kasusnya Wati sudah melakukan akad. Begini ya. Iya. Chemistry sudah terjadi. Dan kita punya kaidah, kalau sudah terjadi akad, maka terjadi perpindahan hak milik. Meskipun belum terjadi serah terima. Meskipun belum terjadi serah terima. Uangnya belum diserahkan oleh Wati. Saya kasih titik-titik. Ini nilainya 1 juta. Barangnya juga belum diserahkan oleh penjual. Ini misalnya barang X. Nah, ketika datang Pak Ijo kalau dijual lagi ke Pak Ijo, jadinya penjual berarti menjual barang itu kepada, atau dia menjual barang yang bukan lagi miliknya, karena barang itu sudah dijual ke Wati. Wallahu alam. Baik, cukup insyaallah. Jam berapa sekarang? Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga semakin memahamkan para pemirsa terkait masalah penjelasan syarat dan rukun jual beli yang kemarin kita sampaikan. Baik, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung bisa di line telepon sebagaimana yang tertera di Lautrade di nomor 0812 2444 3344. Tayyib. Insya Allah untuk studi kasus yang sudah saya cantumkan ada beberapa di situ, bisa kita bahas di beberapa pertemuan, tidak harus sekali. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silakan, dengan siapa, di mana? Silakan Bapak. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Nih Pak, saya mau nanya. Jadi aku nemu
website itu dimiliki oleh perusahaan yang memiliki produk-produk custom. Nah, di website itu kita bisa mengupload desain kita, di mana mengupload desain kita. Setelah desain kita diupload, jika ada orang yang membeli misalnya produk custom tadi, misalnya baju kaos dengan desain kita yang ada di kaos itu, maka kita mendapatkan komisi. Kemudian halo? Ya, silakan. Kemudian untuk komisinya itu ada 2, Pak Ustadz. Jadi kalau kita mengiklankannya misalnya kita lewat Facebook misalnya, atau teman kita yang punya banyak followers, itu kita mendapatkan komisi yang sebelumnya sudah kita tentukan. Kalau pembelinya berasal dari market websitenya sendiri, misalnya si perusahaan desain kita di paling depan misalnya, atau produknya ditaruh di paling depan, maka perusahaan berhak untuk memotong profit yang telah kita tentukan tadi. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Baik. Cukup Bapak? Ya, cukup. Nah. Baik. Yang kami pahami dari apa yang Anda sampaikan, akadnya adalah akad jual beli jasa, sehingga pihak pemilik web dia meminta fee sekian karena mengiklankan desain yang sudah Anda pajang di sana sebagai kompensasi karena dia telah memberikan jasa dalam bentuk mengiklankan produk Anda. Sehingga insya Allah ketika ada 2 jalur pemasaran, pertama melalui web, nanti dipotong sekian oleh pemilik web, yang kedua melalui media sosial yang lain, yang itu bisa Anda dapatkan dengan atau sesuai kesepakatan antara Anda dengan pemilik media sosial, insya Allah tidak masalah, karena ada kejelasan antara iwad dengan muawad. Iwadnya berarti nilai yang Anda bayarkan atau yang dipotong oleh pihak pemilik web, dan muawadnya adalah jasa yang diberikan oleh pemilik web. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah tidak ada masalah. Tayyib. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Baik, kita coba tunggu, ada satu penelpon. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustadz. Jadi saya punya kasus seperti ini. Ada seorang bekerja sebagai bagian akuntansi ataupun finance dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, seperti jual beli mobil gitu, Ustadz. Padahal di barang itu halal, tetapi pada skema pembayarannya terkadang menggunakan skema-skema seperti leasing ataupun skema lain yang tidak diperbolehkan gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana hukum bekerja sebagai akuntan di perusahaan tersebut ataupun bagian lainnya yang tidak berhubungan seperti mekanik dan lain-lainnya gitu, Ustaz. Baik. Cukup insyaallah, Pak. Cukup, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bekerja di sebuah dealer, yang dealer itu menjual kendaraan. Namun dealer ini bekerja sama dengan pihak leasing. Bagaimana hukum bekerja di dealer ini? Pada asalnya unit bisnis yang dimiliki oleh dealer ini adalah unit bisnis yang halal, karena dia jual beli barang-barang yang halal dengan transaksi jual beli yang halal. Meskipun yang bermasalah adalah posisi dealer ini kerjasama dengan lembaga ribawi. Karena itu untuk pihak atau untuk karyawan yang berada di posisi yang tidak ada kaitannya dengan kerjasama lembaga ribawi, insya Allah tidak masalah. Seperti teknisi
atau bagian transport ya, distribut atau bagian marketing transport, bukan marketing ya, bagian transport yang ngantar-ngantar barang, atau apalagi misalnya cleaning service, atau apalagi bagian-bagian yang dia sama sekali tidak bersinggungan dengan transaksi antara pihak dealer dengan leasing. Insya Allah di posisi ini dia diperbolehkan. Tapi kalau dia bersinggungan, misalnya bagian marketing, sehingga nanti ketika dapat buyer diarahkan, Bapak kalau mau kredit silahkan melalui leasing A, otomatis dia selalu mengarahkan transaksi riba, maka berarti pendapatannya ada yang sedikit bermasalah, disebabkan karena dia mengarahkan setiap konsumen untuk melakukan transaksi riba. Nah, sementara bagian finance bagaimana? Ya, bagian finance kalau berhubungan langsung dengan pihak leasing seperti ini ya, dia di posisi yang bermasalah juga. Tapi kalau tidak ada hubungannya, misalnya dia sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan akad antara pihak dealer, konsumen dengan leasing, dia cuma mencatat saja, tidak memberikan kebijakan, tidak menandatangani form akad dan seterusnya ya, semoga diperbolehkan, karena dalam hal ini dia hanya mencatat keluar masuknya uang, bukan mencatat transaksi riba antara pihak dealer, konsumen dengan leasing. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon lagi. Silahkan, dengan siapa di mana? Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Oke, makasih Pak. Ini saya mau bertanya, ini tentang kasus di desa saya. Ini kan ada ini Pak, apa namanya, ada si A itu punya sapi, kemudian si B itu diberi kewenangan untuk mengurusnya Pak. Jadi ibaratnya kalau di desa kami namanya digaduh. Gaduh sapi. Nah itu kasusnya begini Pak. Ini kan sapinya kondisinya sekarang itu apa namanya, kemarin itu sudah bunting sekitar hampir 9 bulan, dan ternyata si B ini ada kepentingan dia akan pergi ke Jakarta. Nah karena itu sudah bunting, ibaratnya hamil tua, bunting tua itu kan sekitar seminggu itu beranak. Nah dan pada saat seminggu sebelum beranak itu ternyata si B ini rencana ke Jakarta dan mengembalikan sapi tersebut Pak. Nah yang saya tanyakan begini kasusnya, si B ini meminta upah atas dia merawat sapi ini, tetapi itu kan yang namanya sapi itu kalau keluarnya jantan atau betina itu kan tidak apa namanya, harganya itu beda Pak, pasti lebih mahal yang jantan. Nah sementara si A ini dia datang ke tempat si B ini membawa seorang pedagang dan ditaksir, kemungkinan nanti kalau anaknya keluar itu ditaksir seharga 5 juta. Makanya kalau 5 juta ini pembagiannya itu 50-50, karena itu si B diberi 2,5 juta, ini dibagi 2 karena begitu. Nah karena transaksi ini terjadi sebelum sapi ini melahirkan, jadi ditaksir hanya 5 juta, dan ternyata setelah sapi lahir itu ternyata jantan Pak. Nah yang ingin saya tanyakan kan ini terjadi ketidakjelasan karena harga antara jantan dan betina itu berbeda Pak, dan di sebelum lahir itu sudah ditetapkan bahwasanya harga pedet itu ditaksir seharga 5 juta. Nah yang seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Solusinya, karena sudah terjadi, atas siapanya saya ucapkan jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik. Sapi bunting sudah 9 bulan ya, berarti harus menjadi perawat siaga. Nah, maka tidak boleh ditinggal pergi. Karena itu kalau ditinggal pergi harus dititipkan ke orang lain.
Tayyib, untuk kasus seperti ini sebenarnya dia tidak masuk dalam transaksi jual beli, tapi lebih kepada transaksi musyarakah atau mudharabah. Dalam kasus gaduh sapi, ya, gaduh sapi berarti atau gaduh kambing, itu berarti pemilik kambing menyerahkan binatangnya, sapi atau kambingnya kepada orang lain untuk dirawat dan nanti bagi hasil setelah dilakukan penjualan atau setelah sapi itu beranak. Jika terjadi akad seperti ini berarti posisi si A sebagai pemilik adalah sahibul mal, sedangkan posisi si B sebagai perawat adalah mudharib. Mereka melakukan kerjasama, modalnya berupa sapi betina, dan nanti hasilnya adalah dari anaknya atau dari hasil penjualan sapi. Hukumnya diperbolehkan, dan masalah nilai bagi hasil itu kembali kepada kesepakatan. Kembali kepada kesepakatan. Bagaimana kalau misalnya salah satu membatalkan sebelum waktunya? Ini tinggal lahir, tapi B punya kepentingan harus keluar kota. Berarti dia serahkan kembali modalnya kepada si A yang sudah berkembang, sudah berhasil. Dilakukan seperti ini, dan ini hukumnya boleh ya, karena dalam akad mudharabah itu bisa dibatalkan sepihak. Saya punya buku khusus membahas masalah ini, judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam, dan buku itu membahas dua akad mudharabah dan musyarakah. Berikut beberapa contoh kasus yang ada di masyarakat kita. Jika terjadi seperti tadi, B membatalkan secara sepihak karena dia punya kepentingan, hukumnya boleh, tanpa harus meminta restu kepada si A. Dan alhamdulillah dari cerita yang Anda sampaikan itu sudah sesuai. Si A menerima untuk sapi itu, tinggal ditunggu masa lahirnya. Lalu B dapat apa? Karena dia belum menyempurnakan kerjanya sampai sapi itu lahir. B dapat apa? B ketika dia belum menyempurnakan kerjanya, padahal sudah berkembang, nilai sapi itu jelas bertambah, maka B bisa mendapatkan ujroh mithal. Ujroh mithal itu upah standar. Nah, upah standar itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Upah standarnya kalau dia selesai sampai sapi itu lahir, itu kan berbeda antara apakah anak betina atau jantan ya. Dan ketika masih dalam kandungan belum bisa diketahui karena tidak dilakukan USG sapi misalnya. Nah, terus gimana jika tidak jelas seperti ini? Boleh dikembalikan kepada kesepakatan. Andaikan tadi sudah dilakukan kesepakatan, kita prediksi harga anak ini 5 juta. Berarti nilai yang saya bayarkan kepada orang yang merawat adalah 2,5. Deal, sepakat. Sudah, ketika sepakat selesai. Berarti sudah tidak ada lagi hak si A yang masih nyangkut di B, dan tidak ada lagi hak B yang masih nyangkut di A. Selama mereka sudah sepakat dan saling ridho, selesai. Karena dalam masalah mudharabah adanya perbedaan nilai selama itu tidak sampai menimbulkan sengketa, hukumnya boleh. Bahkan andaikan salah satu tidak minta sekalipun, hukumnya boleh. Saya ngasih modal kepada seorang petani, Pak silahkan dikelola, ternyata menghasilkan keuntungan 10 juta. Petani itu mengembalikan modalnya plus dia mau mengembalikan atau memberikan bagi hasil. Saya cuma bilang saya minta 1 juta saja, padahal untungnya 10 juta. Sah-sah saja, hukumnya boleh. Yang penting kita saling sepakat. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, kita baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahsan di Jogja, bagaimana hukumnya jika orang tua dagang rokok untuk membiayai sekolah anak-anaknya, bahkan untuk berangkat haji? Bagaimana hukumnya orang tua yang dagang rokok untuk membiayai sekolah anaknya dan bahkan haji? Kalau sampai bisa haji itu berarti sudah melebihi di atas pendapatan normal, dalam arti dia pendapatan orang kaya. Wallahu ta'ala alam. Pertama yang perlu kita ketahui adalah apakah orang tua Anda tahu kalau rokok itu haram?
Kalau dia tahu, beliau tahu sementara beliau tetap dagang rokok, berarti sumber pendapatan beliau haram. Kalau beliau tidak tahu, maka sumber pendapatan beliau statusnya halal. Karena jual beli barang haram itu para ulama memberikan rincian. Jika dia tahu kalau itu haram, maka pendapatannya haram. Dan jika dia tidak tahu kalau itu haram, misalnya dia nggak pernah ngerti dan belum pernah mendapatkan penjelasan kalau barang ini haram, maka status pendapatan itu halal. Nah, bagian ini yang perlu diketahui terlebih dahulu, sehingga kita bisa menjelaskan hukum turunannya. Terus gimana dengan status uang yang digunakan untuk daftar haji, status uang yang digunakan untuk biaya sekolah anak? Ya. Tahap awalnya beliau tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, ya semua itu halal. Kalau beliau tahu, itu hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Putus. Ya. Baik, kita bacakan pertanyaan. Ada telepon? Dari pemirsa Sabda TV, Antoni Christian, apa Ustadz hukum bisnis jasa titip? Hukum bisnis just tip, kita belum bahas ini sebenarnya. Just tip, insya Allah akan kita bahas di fikih jual beli online. Tapi secara umum kalau saya perhatikan, just tip hukumnya boleh. Dan mungkin nanti kita akan bahas just tip setelah pembahasan seputar masalah takobut. Jadwalnya yang kita rencanakan hari ini kita membahas tentang serah terima barang atau takobut di halaman 90. Tapi mengingat ada pertanyaan yang perlu untuk didetailkan, maka kita dahulukan bentuk studi kasus seperti di atas. Insya Allah just tip bisa kita bahas setelah kita bahas masalah takobut, insya Allah. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Gini Pak Ustaz, saya dipercaya mengelola sebuah SPBU. Untuk mendapatkan pelanggan, saya bekerjasama dengan beberapa instansi. Halo? Silakan, ya. Jadi dalam pelaksanaannya itu, instansi itu ada yang membeli bahan bakar itu dalam waktu 1 bulan. Ya. Jadi untuk memudahkan transaksi itu, karena tidak langsung mereka pakai pada saat dia beli karena dalam jumlah besar. Misalnya instansi A, Pak Ustaz, dia beli dalam 1 bulan itu 10 ton. Dia langsung membayar ke kami sebesar harga 10 KL tersebut. Untuk memudahkan, kami menerbitkan semacam voucher belanja atau kupon belanja begitu, dengan nilai bervariasi mulai 20.000, 50.000 sampai 100.000, karena mereka ada kendaraan motor, mobil dan sejenisnya. Dalam hal ini transaksi kami berarti mereka menitip ke kami BBM, karena dalam 10 KL tadi itu mereka tidak langsung pakai sebulan. Yang kami pertanyakan, apakah ini dibenarkan? Karena kami terima dulu uangnya, kemudian dia menitip BBM-nya di kami. Kedua, mengenai penitipan ini kan punya keterbatasan tangki timbung, Pak Ustaz. Ya. Kalau misalnya kita beli 20 KL, tangki timbung kami batasnya cuma 16 KL. Ini apakah ini dibenarkan karena sebenarnya mereka punya barang di kami 20 KL. Nah, padahal kami cuma bisanya menyiapkan setiap hari itu maksimal 16 KL. Baik. Itu Pak Ustaz. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, dalam hal ini kan kami tadi menerbitkan kupon. Kupon itulah yang dibagikan ke pekerja instansi tadi untuk menukar BBM di kami. Nah, ada kasus pekerja ini biasanya kelebihan kupon. Dia tidak mau tukar dengan BBM, dia mau jual kembali ke kami.
Tetapi kami pikirnya kan kalau kami beli lagi, itu akan rute bisnisnya merugikan kami karena kami sudah keluar biaya cetak, biaya pengamanan lainnya. Kami nego dengan mereka, kami beli tapi di bawah harga yang tertulis di kupon. Misalnya tertulis 100.000, kami beli 95.000. Apakah ini dibenarkan, Pak Ustaz? Baik, hasil penjualan kupon tadi kembali ke perusahaan atau dimiliki oleh karyawan? Ya? Kembali ke perusahaan. Kembali ke perusahaan. Ya. Baik. Baik, cukup Bapak? Cukup, Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Insyaallah cukup jelas pertanyaannya dan pemirsa sudah bisa memahaminya. Dalam transaksi yang tadi diceritakan, yang saya pahami ini masuk dalam kategori jual beli salam, di mana uang dibayarkan di depan secara tunai dan nanti barangnya diserahkan. Cuman wallahu taala alam, saya belum mendapatkan keterangan tentang bolehkah objek salam itu diserahkan secara bertahap. Kalau objek salam di masa silam, di zaman sahabat, transaksi salam di zaman sahabat, objeknya diserahkan sekaligus. Misalnya beli 1 ton kurma, harganya berapa? 100 dinar. Sekarang dibayar 100 dinar. Kata Ibnu Abbas, mereka melakukan salam dalam waktu setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fit tamri sanatan aw sanataini aw thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, mereka melakukan transaksi salam untuk rentang waktu selama setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa biwaqtin ma'lum." Siapa yang melakukan transaksi salam, maka takarannya harus jelas, timbangannya jelas, dan batas waktunya jelas. Sehingga ketika mereka melakukan transaksi salam, sekarang bayar, misalnya disepakati tahun depan barang sampai. Kalau belinya 1 ton, maka diserahkan 1 ton dalam waktu yang sama. Nah, saya belum mendapatkan keterangan, boleh nggak 1 ton ini misalnya diserahkan secara bertahap. Misalnya 1 kintal dulu, besok lagi 1 kintal, dan seterusnya sampai genap 1 ton. Seperti dalam kasus yang tadi Anda sampaikan. Sehingga mohon diberi waktu untuk bisa memahami apakah salam itu boleh diserahkan secara bertahap atau tidak. Kalau uangnya diserahkan bertahap, tidak boleh. Sehingga kalau misalnya uangnya diserahkan 1 ton harganya 100 dinar, sekarang 10 dinar dulu, besok 10 dinar, tidak boleh. Karena jadinya baik kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Tapi kalau barangnya apakah boleh diserahkan secara bertahap atau tidak, mohon dikasih waktu tunda agar saya bisa belajar lebih lanjut tentang masalah ini. Kemudian yang kedua, Anda menyampaikan bahwa kemampuan pom bensin yang Anda miliki, yang Anda kelola, hanya bisa menampung sebanyak 16 kail. Sementara instansi ini membeli sebanyak 20 kail. Berarti 4 kail tidak ada di tempat. 4 kail tidak ada di tempat. Pertanyaannya, bolehkah kita menjual senilai 20 padahal kemampuan kita baru bisa menampung 16? Jika memang terjadi transaksi jual beli, hukumnya Anda hanya boleh menjual senilai maksimal yang tersedia, yang available. Yang tersedia di tempat kami hanya 16, berarti akadnya untuk 16 kail. Sedangkan yang 4 kan belum kita miliki, yang 4 belum Anda miliki. Karena itu mengingat belum dimiliki, berarti belum boleh ditransaksikan. Sehingga ketika dia beli 20 kail, yang Anda terima adalah saya hanya sedia 16. Yang 4 belum bisa kita akadkan, nanti akadnya ditunda. Itu kalau kemudian bensinnya sudah ada. Baik, ini terlepas dari masalah di atas tadi ya, apakah boleh diberikan secara bertahap atau tidak. Kemudian yang ketiga, mengenai buyback, dibeli kembali
oleh pihak penjual. Apakah ini boleh? Ini dibahas oleh para ulama dalam masalah iqalah, dan di buku yang kita jadikan sebagai referensi iqalah saya bahas di hak khiyar. Ada pembahasan tentang masalah iqalah, mengenal iqalah, halaman 125. Halaman 125. Apa itu iqalah? Iqalah adalah membatalkan transaksi yang sudah dilakukan. Sudah beli tapi karena nggak dipakai dikembalikan, itu namanya iqalah. Sehingga dilakukan pembatalan tapi tanpa alasan. Nah, mengenai hukumnya, iqalah tidak wajib tapi dianjurkan. Sehingga boleh-boleh saja pihak perusahaan Anda membeli kembali. Nah, apakah dengan harga yang sama ataukah harga yang berbeda? Bolehkah ada potongan? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian membolehkan dan sebagian mensyaratkan harus sama. Dulu belinya per liter sekian, ya dikembalikan per liter sekian. Namun sebagian ada yang membolehkan. Dulu per liter 100.000, sekarang saya beli ya 95. Ada yang membolehkan demikian. Ada khilaf dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya Ustaz, saya jadi marketir online gitu kan. Terus ada sebagian supplier yang nyuruh saya tuh transfer dulu ke saya, katanya ambil laba dulu katanya gitu kan. Jadi baru nanti saya sisanya uang yang sejumlah supplier tersebut Ustaz. Jadi itu hukumnya gimana ya? Terus yang kedua, kalau misalkan kita maklarin lagi itu boleh nggak Ustaz ya? Ya. Terus yang ketiga lagi ada, kalau penerima, pengirim atas nama kita gitu kan. Jadi saya sebagai marketer itu boleh nggak Ustaz ya? Ya udah segitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab sebisanya saya menangkap pertanyaannya karena terlalu cepat tadi. Posisi marketer, kemudian Anda mentransfer terlebih dahulu ke supplier. Karena supplier ingin mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Pertama, jika marketer, posisi Anda adalah wakil dari pihak supplier, dalam arti Anda sudah ditunjuk secara resmi oleh pihak supplier untuk memasarkan barangnya, insya Allah tidak masalah. Berarti dalam hal ini atau begini, pertama, jika akad yang Anda lakukan adalah akad salam, di mana pihak supplier minta uangnya tunai terlebih dahulu, insya Allah tidak masalah, sehingga Anda bayar tunai, kemudian nanti supplier akan memberikan barang kepada Anda. Yang kedua, jika posisi Anda sebagai wakil itu seharusnya tidak membayar di depan, tapi bayarnya di belakang setelah barang laku. Sehingga jika akad Anda dengan supplier adalah akad wakalah, Anda dijadikan sebagai wakil, maka seharusnya bukan bayar dulu, tapi bayarnya di belakang. Namun wallahu ta'ala alam, kata kuncinya begini, selama supplier sudah memiliki barang itu, dia berhak mendapatkan pembayaran, baik di awal maupun di akhir. Di awal berarti bisa menggunakan skema akad salam, sehingga Anda bayar dulu, kemudian barangnya, atau kalau dia sudah punya barang berarti bisa langsung bayar dulu dengan akad jual beli biasa. Atau yang kedua, bisa juga menjadi wakil, supplier sudah punya barang, kemudian Anda memasarkan, nanti Anda dapat fee sesuai yang disepakati. Insya Allah ketika supplier sudah punya barang, baik pembayaran di depan maupun di belakang, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Marketer kemudian punya cabang, dipasarin ke tempat yang lain. Kalau barang itu sudah Anda pegang, tidak masalah. Tapi kalau barang itu belum Anda pegang, ya Anda tidak boleh menjual ke orang lain sebelum Anda menerima barang itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan tema berikutnya tentang masalah taqabud, plus nanti kita tambahkan beberapa studi kasus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.